Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Faqala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beri-beri macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Setelah sama-sama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini, yaitu salat zuhur berjamaah, senantiasa Allah memberikan pahala dan jujuran untuk kita semua, amin. Kemudian salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas terkait tentang kewajiban seorang Islam, seorang mukmin, seorang muslim untuk mencari ilmu. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak dan juga ilmu. Bahwasanya dalam hadis dikatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Seorang jikalau mau hidupnya bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan jika seseorang ingin hidup di akhirat dengan bahagia, maka dia juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang menghendaki seseorang untuk hidup bahagia di keduanya, baik di dunia maupun di akhirat, maka harus dengan ilmu. Kenapa harus dengan ilmu? Karena sesuatu yang diwajibkan oleh kita berupa ibadah, berupa sunnah-sunnah dan sebagainya, itu dilandasi dengan ilmu. Ibadah kita harus didasari dengan ilmu. Kalau ibadahnya nggak pakai ilmu, mungkin ada yang sholatnya nggak pakai wudu, sholatnya dalam keadaan berhadas, sholatnya dalam keadaan yang tidak menyebabkan sholat itu menjadi sah. Tapi kalau kita mendapat ilmunya, kita punya ilmunya, maka kita penuhi ibadah-ibadah tersebut dengan syarat, rukun dan ketentuannya, agar senantiasa ibadahnya diterima. Bahkan para aulia, para ulama yang dimuliakan Allah dan Rasulnya, beliau diangkat derajatnya, beliau dimuliakan oleh orang-orang, baik dari manusia bahkan dari para malaikat. Tidak lain tidak bukan penyebabnya adalah ilmu yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka menjadi pewaris Nabi, warasatul anbiya. Apa yang diwariskan, apa yang disebut pewarisnya Nabi, yaitu beliau mengamalkan dan mempelajari ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW terkait agama. Makanya beliau menjadi pewaris. Bahwasanya Rasulullah SAW mewariskan ilmu, bukan harta. Maka dari itu ilmu tersebut bisa menjadi apa? Mengangkat derajat seseorang. Baik seseorang itu sendiri maupun orang tuanya. Nah,
Jadi bisa disebut ilmu itu bisa menjadi kealiman. Kalau misal dari bahasa Arab ada huruf ain, lam, dan mim, disebut alim. Ketika seorang mudah memiliki ini tersebut, maka derajatnya akan berbeda dengan orang yang biasa. Jangan itu dah, orang yang mimpin tahlil kalau di luar-luar disuguhinnya pakai gelas. Kalau disediain minum, airnya botol. Gulanya mahal lebih. Bukan aqua. Ada derajatnya beda. Gitu. Dari segi keilmuannya. Oleh karena itu apa? Wajib bagi setiap muslim untuk mencari ilmu tersebut. Bahwasanya kan ilmu Allah itu sangat luas. Jika diibaratkan luasnya ilmu Allah itu seperti lautan, dan kita hanya mampu mengambil mungkin setetes daripada lautan tersebut. Makanya di dalam suatu kewajiban tersebut, apa yang paling penting dipelajari dalam ilmu itu, ternyata enggak semua ilmu itu wajib dipelajari. Apa yang paling wajib dipelajari adalah ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu yang urgent buat kita. Maksudnya urgent buat kita itu ilmu yang penting buat kita pada saat ini. Nah, saat ini kita penting buat apa nih? Satu, untuk melaksanakan ibadah. Maka belajar tentang wudu, tentang tata cara salat itu yang benar gimana, itu menjadi wajib. Karena kewajiban. Kita sudah balik, kita sudah dibebani akan kewajiban beribadah kepada Allah. Kemudian kalau misalkan kita berdagang, maka tambah lagi nih kewajiban akan menuntut ilmu itu fil buyu, di dalam perdagangan tersebut. Mana aja dagang yang diperbolehkan, mana aja dagang yang dalam akad syariah diperbolehkan, kayak gitu. Jadi dalam segala hal itu harus memiliki ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, nggak ada dasarnya, susah nanti. Gitu. Dalam semua asas nanti. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya terkait bagaimana kita mencari ilmu atau giat-giatnya ilmu dan sebagainya. Karena ini salah satu menjadi penting, salah satu menjadi kewajiban yang penting. Seperti kita ketahui, umat Islam itu banyak, tapi yang mengerjakan sholat 5 waktu hanya 35%. Siksanya cuma Islam KTP. Padahal kalau kita ketahui dengan benar, seorang yang melaksanakan sholat yang 5 waktu itu benar-benar sangat wajib, sehingga seorang boleh meninggalkan sholat itu cuma ada dua sebab. Ketika dia benar-benar lupa yang tidak disengaja, maupun dia ketiduran yang tidak disengaja juga. Kalau sakit gimana? Masih harus sholat. Kalau misalkan nggak bisa diri gimana? Tetap harus sholat. Itu. Tapi mirisnya cuma 35% dari seluruh orang muslim yang ada di Indonesia yang benar-benar mengerjakan sholat 5 waktu. Selainnya tidak merasa sholat itu adalah kewajiban. Dan mirisnya seorang yang melaksanakan sholat 5 waktu disebut paling alim dan sebagainya. Padahal itu adalah kewajiban yang hakikat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan diibaratkan, sholat itu ibaratkan nomor pertama pada rupiah. Puasa, sholat, zakat itu ibaratkan 0 yang berderet di belakang sholat atau 1. Kalau misalkan satunya itu hilang diganti 0, maka 0 semua. Makanya orang mendirikan puasa dan sebagainya tapi nggak sholat, sama dia mendirikan rumah itu atapnya doang tanpa ada tiang.